Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nikenita Fitri, mahasiswi Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Nagari Padang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tutorial persamaan simultan dengan menggunakan eViews. Nah, ini merupakan salah satu bahan untuk melengkapi tugas mata kuliah Statistik Multivariat bersama Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SME. Nah, persamaan simultan adalah suatu model yang memiliki lebih dari satu persamaan yang saling terkait. Dalam persamaan simultan, variabel dependen atau terikat pada suatu persamaan dapat juga bertindak sebagai variabel independen atau bebas dalam persamaan lain, yang menyebabkan perbedaan antara variabel dependen dan independen menjadi meragukan. Oleh karena itu, suatu variabel dapat memiliki dua peran, baik sebagai variabel independen maupun sebagai variabel independen. Dalam persamaan simultan, variabel mempunyai hubungan dua arah, misalkan X ditentukan oleh Y dan Y ditentukan oleh X. Persamaannya Y sama dengan F fungsi X atau X sama dengan F fungsi Y. Jika variabel tadi mempunyai hubungan dua arah, maka fungsi tidak dapat diperlakukan sebagai model persamaan tunggal, sehingga perlu adanya suatu model yang mencakup permasalahan tersebut. Variabel persamaan simultan, penyebutan variabel independen dan variabel dependen tidak tepat lagi jika digunakan dalam model persamaan simultan, karena variabel dependen bisa juga menjadi variabel independen. Bujara 2012 mendefinisikan dua variabel utama dalam persamaan simultan, yaitu endogen dan predetermine. Variabel endogen adalah variabel yang nilainya ditentukan dalam model karena nilai-nilai ini diperoleh dengan memasukkan nilai variabel lain dalam model sebagai akibat adanya hubungan antara variabel. Variabel endogen dianggap stokastik, jumlah variabel endogen sama dengan banyaknya persamaan dalam model. Variabel predetermine adalah variabel yang nilainya ditentukan di luar model. Ada variabel eksogen dan variabel lag endogen. Bentuk sederhana dari persamaan simultan seperti ini. Untuk variabel endogennya adalah Y1 dan Y2. Variabel eksogennya itu ada X1, X2, X3 dan X4. Nah, contoh kasus yang akan kita bahas pada tutorial kali ini, judul penelitiannya adalah analisis pembangunan ekonomi dan kausalitas lingkungan di Pulau Sumatera. Untuk kerangka konseptual penelitiannya seperti ini: konsumsi sebagai X1, belanja daerah X2, keterbukaan ekonomi X3, industrialisasi X2, pembangunan ekonomi Y1, dan kualitas lingkungan Y2. Seperti ini kerangka konseptualnya. Nah, juga seperti ini: harga minyak dunia, harga pangan, suku bunga, neraca perdagangan, inflasi dan nilai tukar. Dan seperti ini: harga minyak dunia, harga pangan, suku bunga, neraca perdagangan, JUB, inflasi, nilai tukar. Untuk variabel endogen atau pembangunan ekonomi Y1 dan kualitas lingkungan Y2. Variabel eksogennya konsumsi, belanja pemerintah, keterbukaan ekonomi, dan industrialisasi. Untuk bentuk persamaannya seperti ini. Nah, pertama, uji identifikasi. Permasalahan identifikasi dalam persamaan simultan merupakan hal yang penting untuk dapat sampai pada proses estimasi parameter. Untuk mengetahui apakah suatu persamaan dalam persamaan simultan dapat diidentifikasi atau tidak, dapat diuji dan ditinjau kembali melalui metode pengujian order condition yang merupakan syarat dan rank condition yang merupakan syarat cukup. Metode pengujiannya order condition merupakan prasyarat perlu untuk dapat mengidentifikasi suatu model persamaan simultan. Suatu persamaan dikatakan dapat diidentifikasi jika persamaan tersebut memenuhi ketentuan ini. K besar dikurang K kecil sama dengan atau besar dari M kurang I. Di mana K adalah jumlah variabel tetap yang lebih dahulu. K kecil adalah jumlah predetermined variabel dalam persamaan diestimasi. M jumlah variabel endogen dalam persamaan yang diestimasi.
untuk ketentuan dalam identifikasi suatu model persamaan jika K kecil dari K besar M kurang I disebut over identified. K kurang K sama dengan M kurang I disebut just atau exactly identified. K kurang K kecil dari M kurang I disebut under identified. Nah, untuk kita balik persamaan pembangunan ekonomi seperti ini persamaannya. Persamaan kualitas lingkungan. Nah, ini selanjutnya ada reduced form. Gujarati 2012 menyatakan bahwa persamaan struktural dapat diperoleh dari bentuk persamaan reduksi dan koefisien bentuk reduksi yang berhubungan. Persamaan dari bentuk reduksi merupakan suatu persamaan yang menjelaskan variabel endogen sebagai fungsi dari variabel predetermined dan galat stokastik. Persamaan reduced form yang terbentuk akan sama banyak dengan jumlah variabel endogen. Untuk persamaan pembangunan ekonominya akan seperti ini. Nah, terlihat bahwa variabel eksogen dalam persamaan ini adalah keterbukaan ekonomi, industrialisasi, konsumsi, dan belanja pemerintah. Persamaan kualitas seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk eksekusi langsung ke if-use-nya. Agar tidak bingung, kita buka if-use. Terus kita pilih ini. Kita pilih file, new, word file seperti biasa. Kita gunakan word file structure type-nya, balance panel. Start date kita sesuai dengan data adalah 2015 hingga 2018. 2015 hingga 2018. Nah, kita lihat di sini. Banyak data kita adalah 40 data. Data kita adalah 10 maksudnya. Number of cross section. Ini mau file name-nya mau dibikin mau enggak terserah. Kita oke. Nah, di sini kita input datanya melalui quick empty group. Ini dikeataskan, ini di kiri, terus kita blok ini. Observasi kita yang ini tadi 10. Kita klik paste. Oh, ini belum kita copy. Terus kita paste. Nah, seperti itu. Kemudian kita simpan nama ini di sini. Kita kasih nama data group. Oke. Kita klik lagi, kita masuk ke estimate equation. Kita bikin persamaannya, kita bikin Y1 spasi J spasi Y2 spasi X1 dan X2. Karena di sini kita lakukan pengujian pertama seperti itu. Kemudian kita bikin yang metodenya, kita ambil adalah TSLS. Nah, sudah menjadi seperti ini. Terus instrumennya kita bikin X1, X2, X3 dan X4. Kemudian kita oke di sini. Nah, ini sudah keluar output dari persamaan yang sudah kita masukin. Kita simpan dulu ini. Kita kasih namanya menjadi persamaan Y1.
kasih underscore aja, Y1. Oke. Nah, di sini sudah tersimpan untuk persamaan Y1-nya. Kita lanjut untuk estimasi lagi membuat persamaan Y2. Caranya sama seperti tadi, kita klik quick estimate equation. Nah, specification-nya kita bikin di sini Y2 karena tadi udah Y1, sekarang Y2 spasi C. Di sini baru Y1 lagi. Spasi kita masukin X3 dan X4 karena yang Y1 tadi X1 dan X2. Kita pilih ininya ke TSLS lagi, to stage least square. Nah, udah, kita pilih lagi instrumen, kita bikin X-nya ada 4, X1, X2, X3, dan X4 seperti itu. Kemudian kita oke. Nah, ini outputnya seperti ini. Kita simpan ini menjadi persamaan Y2. Oke. Nah, kita lanjutkan pembahasan interpretasinya di sini biar bisa dilihat. Nah, di sini terlihat untuk variabel dependent yang Y1 dari hasil pengolahan data persamaan pembangunan ekonomi terlihat bahwa variabel kausalitas lingkungan Y2 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Y1. Ini Y2 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Y1 karena ini lebih besar dari 0,05. Variabel X1 kecil dari 0,05 berarti dia berpengaruh signifikan terhadap Y1. Variabel X2 memiliki pengaruh signifikan terhadap Y1. Nah, di sini karena dia kecil dari 0,05 berarti dia signifikan, besar dari 0,05 tidak signifikan. Nilai R2 ini kita lihat bahwa hasilnya adalah 0,996499. Berarti variabel Y2, X1 dan X2 terhadap Y1 kontribusinya atau dapat menjelaskan Y1 adalah sebesar 99,65%. Nah, sisanya 0,35 dipengaruhi oleh faktor dari variabel lain di luar dari persamaan ini. Nah, untuk hasil yang persamaan yang kedua kita peroleh ini hasilnya variabel pembangunan ekonomi Y1 tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependent Y2 karena dia besar dari 0,05. X3 kecil dari 0,05 berarti berpengaruh terhadap Y. X4 besar dari 0,05 berarti tidak memiliki pengaruh terhadap Y. Nilai R2-nya di sini adalah sebesar 72,65%. Berarti variabel Y1, X3, dan X4 dapat menjelaskan variabel Y2 sebesar 72,65%. Dan sisanya 27,35% ditentukan oleh variabel lain di luar persamaan Y2. Nah, seperti itu hasil interpretasi dan tutorial dari pengujian simultan dengan menggunakan eViews. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video tutorial selanjutnya.